Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ramadhani Tambunan, NPM 2031086. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai startup saya, yaitu Tambun Jaya Printama. Oke, yang pertama, the problem. Masalah yang pertama yaitu capek kalau harus datang ke tempat pemesanan. Yang kedua, jika pesanan habis, harus mondar-mandir mencari tempat yang lain. Oke, yang ketiga, harus ngantri jika banyak customer di tempatnya. Oke, selanjutnya, the solution. Oke, solusinya yaitu yang pertama, menghemat tenaga. Yang kedua, jika kita tahu stok yang habis dan yang tersedia, kita tidak perlu capek datang ke sana. Oke, yang ketiga yaitu menghemat waktu, jadi kita tidak perlu menunggu. Oke, yang selanjutnya market size atau pangsa pasar, yaitu persentase dari total pendapatan atau penjualan di pasar yang dibuat oleh bisnis perusahaan. Misalnya, jika ada 50.000 per unit terjual per tahun di industri tertentu, perusahaan yang menjualnya 5.000 unit akan memiliki 10%. Oke, di sini market size-nya ya mungkin total dari pendapatan per bulan di pasar atau penjualan. Jikalau terjual 50.000 unit, maka 5.000 unit lainnya akan memiliki 10%. Ya mungkin nggak jauh beda dengan yang ada di sini. Oke, yang selanjutnya ada bisnis model. Bisnis model itu saya terpikir untuk membuat startup ini karena saya berpikir bahwa yang bisa desain itu banyak tetapi tidak bisa membuat hasil jadinya. Jadi akan sangat susah untuk bisa menjual hasil desainannya tersebut. Jadi jika mereka yang bisa desain tetapi tidak punya mesin atau alat untuk mencetak hasil desainannya, mereka bisa bekerja sama dengan para pemilik mesin tersebut. Jadi siapa saja bisa menjual produknya di sini dengan cara menguploadnya di aplikasi atau websitenya. Oke, yang selanjutnya ada proprietary teknologi atau expertise. Oke, di sini bagi yang punya keahlian di bidang desain apapun itu, misalnya desain stiker, poster, spanduk dan lain-lain, bisa menunjukkannya di sini dan bisa dijual. Tidak hanya keahlian di bidang desain, bagi siapa saja yang punya mesin seperti mesin stiker, spanduk, fotokopi dan lain-lain juga bisa saling bekerja sama bersama para desainer. Oke, yang selanjutnya ada competition. Oke, persaingan di sini itu seperti semuanya saling bersaing untuk menarik minat pelanggan sebanyak-banyaknya dengan menunjukkan hasil desainan terbaiknya. Jadi persaingan di sini itu termasuk persaingan yang sportif dan tidak ada yang bisa berbuat curang. Oke, yang selanjutnya, why is Tambun Jaya Printama better? Kenapa Tambun Jaya Printama itu lebih baik? Karena di sini itu lebih lengkap. Ada banyak website atau platform yang menjual hasil karya seseorang tetapi hanya fokus di dalam satu bidang, misalnya bidang logo atau yang lainnya. Sementara di sini kami menyediakan berbagai macam jenis hasil desain mulai dari logo, stiker, spanduk, poster dan lain-lain. Jadi lebih lengkap gitu, jadi lebih baik gitu. Oke, yang selanjutnya go to market plan. Oke, market plan-nya ini adalah dengan cara mempromosikan hasil produk dari aplikasi atau website tersebut kepada masyarakat agar bisa bergabung ke dalamnya. Karena di sini semua pihak itu saling bekerja sama dan saling diuntungkan. Oke, kemudian ada founding team. Yang pertama ada hustler, yaitu setiap atau CEO. Setiap tim membutuhkan visioner dalam satu hal, jualan. Dalam dunia startup, posisi ini disebut hustler. Kebanyakan hustler itu adalah pimpinan atau CEO sebuah perusahaan
sehingga ia menjadi bagian penting dari keberhasilan perusahaannya. Oleh karena itu, seorang hustler ini dituntut dapat menjual ide ke investor, melakukan pitching produk ke konsumen, membentuk networking, hingga fokus pada masalah manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada hacker atau CTO, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam bidang teknologi. Seorang hacker itu harus memiliki keterampilan dasar dunia programming atau coding, baik mengenai teknologi yang diinginkan pelanggan hingga membuat platform yang tujuannya untuk mengembangkan bisnis. Sebenarnya ada beberapa perusahaan sukses hanya dengan mengandalkan solo founder. Namun, jarang sekali ada orang yang memiliki ketiga kemampuan tersebut sekaligus. Oleh karena itu, kehadiran hipster, hustler, dan hacker itu penting dalam membangun perusahaan digital seperti startup. Kemudian, yang terakhir ada hipster. Ialah salah satu pembeda utama di dunia teknologi dewasa ini adalah desain. Jadi, tak heran bila sebuah startup membutuhkan orang kreatif dan memiliki passion di bidang desain, yang dikenal dengan sebutan hipster. Seorang hipster harus memiliki cita rasa yang baik sehingga mampu mencitrakan startupnya sebagai sebuah brand yang bagus sekaligus mengemas tampilan website atau aplikasi brand yang lebih user friendly atau mudah digunakan. Kemudian yang terakhir ini ada money milestone. Oke, yang pertama ini milestone. Yang pertama, mulailah memberi. Tuhan merancang memberi untuk menjadi prioritas keuangan pertama kita. Anda mungkin sudah memberi. Teruskan. Anda mungkin perlu memulai. Mari kita pergi. Jangan lewatkan apa yang Tuhan sediakan untuk Anda dan uang Anda. Oke, yang kedua itu menghemat 1.500 US dollar untuk keadaan darurat kecil. Oke, Anda akan terkena pengeluaran tak terduga seperti ban kempes, lemari es yang tidak lagi dingin, atau mesin cuci yang rusak. Lindungi kemurahan hati Anda dan hindari kartu kredit Anda dengan menyisihkan 1.500 US dollar. Oke, yang ketiga yaitu lunasi hutang non perumahan dengan cepat. Oke, gunakan metode snowball untuk menyingkirkan semua hutang non hipotek Anda secepat mungkin. Sejajarkan semua hutang Anda dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian bayar jumlah bulanan minimum untuk semua hutang kecuali yang terkecil. Kemudian taruh sebanyak mungkin untuk melunasi hutang terkecil. Berikutnya sampai Anda terbebas dari hutang. Dan ingat, ponsel yang diberikan gratis sebagai bagian dari kontrak masih hutang. Jadi pastikan Anda merutaikan semua hutang Anda. Oke, yang keempat yaitu lunasi semua hutang kecuali hipotek Anda. Sekarang saatnya melunasi hutang Anda. Singkirkan pembayaran suku bunga tinggi itu. Gunakan metode bola salju juga untuk melunasi saldo hutang kecil Anda terlebih dahulu. Oke, yang kelima, milestone yang kelima yaitu menghemat biaya hidup 3 hingga 6 bulan untuk keadaan darurat kehilangan pekerjaan. Oke, keadaan darurat medis besar terjadi, PHK terjadi. Tingkatkan tabungan darurat Anda. Nomor Anda harus didasarkan pada pengeluaran Anda yang sebenarnya dan bukan penghasilan Anda. Kemudian yang keenam, milestone yang keenam yaitu sisihkan 15% dari pendapatan kotor Anda untuk pensiun. Meningkatkan kontribusi pensiun. Jika Anda mendekati masa pensiun, periksalah kalkulator pensiun atau temui penasihat untuk melihat apakah Anda perlu melakukan lebih dari 15% tersebut. Oke, kemudian milestone ke-7 yaitu menabung untuk kuliah atau melunasi hipotek Anda. Keduanya adalah pilihan yang baik. Jika Anda memiliki anak, saya sarankan yang pertama dulu. Jika biaya kuliah tidak menjadi perhatian, singkirkanlah hipotek itu. Kemudian yang ke-8, hiduplah dengan murah hati. Hiduplah dengan murah hati. Ketika kesehatan finansial Anda telah menguat, demikian juga kemurahan hati Anda. Sekaranglah saatnya untuk membawa kemurahan hati Anda
ke tingkat yang sama sekali baru. Hidup lebih terbuka daripada yang pernah Anda miliki sebelumnya. Buat perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Buat perbedaan demi memajukan kerajaan. Membuat dampak untuk selama-lamanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.